kasus remaja 16 tahun menabrak sejumlah kendaraan roda 2 di Bandung ditetapkan sebagai tersangka. Selain karena menabrak sejumlah kendaraan, pemuda tersebut juga dinyatakan positif narkoba dengan barang bukti ada di dalam mobil yang kini juga diamankan. Peristiwa tabrak lari yang dilakukan pemuda berinisial A yang terjadi pada 9 November 2023 akhirnya terhenti setelah pelaku menabrak sebatang pohon di Jalan Rumah Sakit Ujung Berung, Bandung. Dari laporan yang diterima di kepolisian, remaja tersebut terbukti menabrak 3 motor dan 1 kios. Setelah menabrak sejumlah kendaraan, pemuda tersebut mencoba kabur, lalu dikejar massa, dan akhirnya diduga panik langsung menabrak pohon. Peristiwa tabrak lari yang terjadi sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Barat sontak viral dan kini jadi garapan polisi. Setelah diamankan polisi dan dilakukan tes urine, pemuda tersebut positif telah mengonsumsi narkoba. Bukan itu saja, polisi yang melakukan penggeledahan di mobil tersangka menemukan alat bukti narkoba jenis kratom. Setelah dilakukan tes urine, hasilnya pengemudi tersebut positif telah mengonsumsi obat-obatan terlarang dan petugas juga berhasil menemukan 1 klip berisi bubuk kratom. Tulis keterangan resmi Polrestabes Bandung yang dikutip pada Minggu 12 November 2023. Kratom mungkin sebagian dari Anda belum pernah mendengar tanaman yang satu ini, namun bagi warga Kalimantan, tanaman ini sudah tidak asing lagi. Kratom merupakan tanaman tropis dari famili Rubiaceae atau kopi-kopian yang banyak dijumpai di Asia Tenggara. Tanaman ini mempunyai nama latin Mitragina speciosa. Di Indonesia, tanaman ini banyak tumbuh di Pulau Kalimantan dan masyarakat menyebutnya dengan daun ketum biak atau purik. Masyarakat setempat ada yang memanfaatkan tanaman ini sebagai pengobatan herbal. Tanpa disadari, kratom dapat berefek seperti narkotika. Padahal, pada tahun 2013, UNODC atau Badan PBB yang menangani narkotika menggolongkan kratom sebagai NPS atau narkotika jenis baru dalam kelompok yang sama dengan MTS jenis cat. Sama halnya dengan kratom, cup juga berasal dari tanaman yang bernama cup atau kata edulis atau sirih aronhai dan mempunyai kandungan katinon yang efeknya mirip amfetamin. Bedanya, katinon dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sudah masuk ke dalam narkotika golongan 1, sedangkan kratom belum. Kemudian, seberapa bahayakah kratom? Hingga UNODC menggolongkan ke dalam NPS jenis baru berdasarkan laporan dari The Journal of Phytopharmacology dan identifikasi dari Pusat Laboratorium BNN RI, bahwa kratom mengandung senyawa mitraginin dan 7-hidroksimitraginin yang efeknya 13 kali dari morfin. Ini dapat menyebabkan adiksi, depresi, gangguan pernafasan, hingga kematian. Pada dosis rendah, kratom memiliki efek stimulan ringan, sedangkan pada dosis tinggi mempunyai efek sedatif narkotika. Melihat dampak tersebut, sudah seharusnya ada regulasi terkait kratom. Hingga saat ini, sudah ada surat edaran dari Badan POM terkait pelarangan penggunaan kratom dalam obat tradisional dan suplemen makanan. Walaupun regulasi kratom masih dalam proses perumusan oleh Komite Nasional Penggolongan Narkotika, Badan Narkotika Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap jenis NPS yang beredar di masyarakat.